Call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Makassar angkatan 2019. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan alat yaitu theodolit, kemudian cara menggunakannya, kemudian bagian-bagian dari alatnya, serta rumus-rumus yang biasanya digunakan dalam penggunaan alat theodolit ini. Selamat menonton. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai theodolit, pertama-tama alangkah baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari theodolit itu sendiri. Theodolit adalah instrumen presisi untuk mengukur sudut di bidang horizontal serta bidang vertikal. Theodolit terutama digunakan untuk survei aplikasi dan telah diadaptasi untuk tujuan khusus dalam bidang-bidang seperti meteorologi, begitupun di dalam pelajaran kita ini yaitu kartografi, serta untuk digunakan dalam survei teknologi dalam peluncuran roket. Sebuah theodolit modern terdiri dari teleskop yang bergerak dan dipasang dalam dua tegak lurus sumbu horizontal serta sumbu vertikal. Baiklah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari theodolit itu sendiri. Di samping adalah gambarnya. Di sana telah ada nomor-nomornya atau angka-angkanya, dan selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian tersebut sesuai dengan angka yang tertera pada gambar di samping. Baiklah, yang nomor satu merupakan pengarah kasar, yaitu untuk membantu pembidikan, mengarahkan kasar teropong ke objek yang ingin dilihat atau dituju. Kemudian yang nomor 2 yaitu klem pengunci vertikal untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Yang ketiga yaitu penggerak halus vertikal untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur atau objek yang ingin kita lihat atau kita tuju. Kemudian yang keempat yaitu tempat baterai yang berjumlah 4 buah dengan jenis baterai A2. Kemudian yang kelima yaitu klem pengunci lingkaran horizontal untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Yang keenam yaitu penggerak halus lingkaran horizontal untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur atau objek secara lebih halus daripada yang pengarah kasar tadi. Kemudian yang ketujuh yaitu sekrup pengatur nifo untuk mengatur posisi gelembung nifo berada pada titik tengah. Kemudian yang kedelapan yaitu handle untuk pegangan tangan pada alat. Pada saat kita ingin mengamati objek pada theodolit, handle ini merupakan pegangannya untuk menggerakkan theodolit itu sendiri. Kemudian yang kesembilan yaitu pengatur fokus lensa okuler untuk fokus lensa okuler ke arah objek. Kemudian ke-10 itu nifo tabung untuk menyetel posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 sekrup penyamarataan. Kemudian selanjutnya yang nomor 11 yaitu display dan papan tombol untuk pembacaan skala lingkaran vertikal dan horizontal. Yang nomor 12 itu nifo kotak yang berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Yang ke-13 yaitu plat dasar untuk bertumpunya pesawat theodolit. Yang ke-14 itu lensa verticalizing untuk melihat dan memposisikan sumbu 1 berimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 15 yaitu klem pengatur fokus benang untuk memperjelas benang pada lensa, yaitu terbagi menjadi benang bawah, benang atas, kemudian benang tengah. Selanjutnya yaitu cara penggunaan theodolit. Yang pertama yaitu kita harus mengambil tripod lalu memanjangkan kakinya ke tanah sampai tripod tersebut berdiri.
Kemudian selanjutnya yaitu mengeluarkan theodolit dan pasang di atas tripod, kemudian kencangkan dengan menggunakan skrup. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan skrup dan arahkan theodolit ke arah objek yang ingin dituju. Kemudian selanjutnya yaitu gerakan kakinya hingga gelembung tepat pada lingkaran nifo. Kemudian apabila belum tepat, gerakan skrup hingga nifo berada ke tengah. Selanjutnya yaitu nyalakan theodolit dengan menekan tombol on. Kemudian selanjutnya muncul sudut horizontal. Jadi selanjutnya yaitu kita harus mencari sudut 0 derajat, 0 derajat, 0 derajat dengan cara memutar theodolit. Kemudian jika sudah mendapatkan sudut tersebut, kunci dengan pengunci tengah. Jadi menggunakan pengarah halus untuk mendapatkan sudut tadi, yaitu apabila kita ingin menggerakkannya, kita menggunakan pengarah halus untuk mendapatkan sudut 0 derajat, 0 derajat, 0 derajat. Kemudian setelah itu kita tekan hold untuk sudut tetap serta buka kunci dengan pengunci tengah tadi agar theodolit dapat kembali diputar. Baiklah, selanjutnya yaitu cara menentukan jarak miring, jarak datar, serta koordinat dengan menggunakan theodolit. Yang pertama yaitu cara menentukan jarak datar, yaitu rumusnya benang atas dikurang benang bawah dikali 100 dikali sin sudut vertikal pangkat 2. Kemudian selanjutnya yaitu cara menentukan dari jarak miring, hampir sama dengan jarak datar, yaitu benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal. Selanjutnya yaitu cara menentukan beda tinggi, rumusnya adalah tangan dalam kurung 90 dikurang sudut vertikal dikali jarak datar ditambah tinggi alat dikurang tinggi target. Kemudian selanjutnya yaitu koordinat X pada titik selanjutnya dengan rumus sin X asemut dikali jarak datar ditambah nilai X pada tempat berdiri alat. Kemudian yang terakhir yaitu koordinat Y dengan rumus cos asemut dikali jarak datar ditambah norting BM1 dari sudut tersebut. Baiklah, sekian dari video kita hari ini mengenai pengenalan theodolit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.